Pagi, Nak. Pagi, Kak. Iya, aku mau nanya, aku lupa mulu. Itu si Afifa, aku udah nggak ngeliat dia 2 hari ini. Oh, Afifa ya? Hmm? Kata temennya sih 2 hari ini dia lagi sakit. Oh, pantas aja kok ngeliat dia di kelas. Ya semoga dia cepat sembuh kali ya. Iya, semoga cepat sembuh dan bisa kelas bareng kita lagi. Iya. Lah, Afifa, udah masuk? Udah, kebetulan. Gimana udah makan? Jujur masih agak lemes sih, tapi kayak ya udahlah masuk aja. Ya sih, kelihatan kalau kamu masih pucat gitu. Soalnya kalau misalnya aku nggak masuk, materinya banyak ketinggalan sama absenku juga banyak yang ini kan. Jadi ya udahlah. Nanti bisa nggak ya ngobrol bentar di perpus? Oh, bisa kok, aman aja. Oke. Oh iya Afifa, aku cuman mau ngomong sih, ada video yang harus kamu tonton. Oh, boleh, boleh. Mau lihat? Nah itu tuh video dari tugas mahasiswa UNER. Nah itu tentang obat herbal gitu. Itu mungkin bisa jadi referensi kamu ketika kamu sakit. Jadi kamu nggak harus berobat sama obat medis gitu ya, sama obat Oh medis. iya, benar juga ya. Coba ya aku lihat. Dengan 47 rumah sakit umum yang tersebar di berbagai wilayah, Surabaya menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terbesar di Jawa Timur. Namun, di tengah banyaknya rumah sakit di Surabaya, masyarakat Kelurahan Mojo masih mempertahankan penggunaan obat tradisional. Kalau jahe itu kan biasanya kan buat apa? Menghangatkan tubuh, terus apa? Pokoknya ya buat tubuh bagus lah. Kunir juga, terus apalagi rempah-rempah itu juga bisa. Kalau saya ini itu pakai kunir putih, Mbak. Oh, kunir. Iya, rebusan kunir putih itu aja. Kan penyakit kanker kan apa? Ya harus diminum herbal itu kunyit putih itu. Itu tuh beli dari itunya atau? Iya, dibeli di pasar. Oh, beli di pasar. Iya. Jadi udah jadi bubuk. Enggak, masih lupa itu kunir. Oh, jadi itu aja Iya. Mbak. Oh, ini masih digunakan sampai sekarang. Iya. Efek sampingnya ada nggak atau kayak lebih enak menggunakan itu? Enggak ada efeknya sama Oh, nggak sekali. ada efeknya. Jadi itu penggunaannya untuk Lain dari jahe, kalau jahe kan perut kembung bisa diminum Oh, iya. jahe buat menghangatkan tubuh itu enak kalau jahe. Semua itu apa Mbak ya? Zaman sekarang tuh kebanyakan pakai kimia. Apa? Bukan kimia apa? Yang instan Oh, iya. intinya ya. Yang siap saji langsung daripada kalau obat-obatan kan minum obat langsung berapa jam udah sembuh. Kalau herbal kan nunggu lama gitu. Kunir, jahe itu tapi bagus kalau herbal memangnya. Ini prosesnya lama. Lain dari obat-obatan. Mbak sendiri kalau obat sakit kayak ringan gitu pakai langsung kimia atau masak jahe gitu? Aku minumnya ya kunir putih itu aja. Oh, kunir Masakin putih. gitu, Oh. kunir putih itu. Nggak pernah minum obat apa-apa ya, obat kemo itu aja. Oh, obat kemo. Iya, Oke. dari rumah sakit itu aja. Herbal ya perlu dilestarikan buat masak bisa, buat Iya. jamu bisa. Kalau yang dijual-jual di pasar lho Mbak, Oh, iya. jamu kunir, temulawak, kunir, untuk kuning, dusinom. Masak ya, masak Iya. juga bisa. Iya. Kalau saya bikin obat herbal itu ya semua rebusan rebus aja, serai, jahe, kunyit, kadang-kadang tuh apa kayu manis. Efeknya juga masalahnya gini, efeknya juga biar nggak banget kita biar nggak terlalu kemasukan bahan kimia, mencegah diri sebelum dia terlambat gitu aja, pencegahan diri itu aja kalau herbal gitu. Masih juga yang menunjang juga sebenarnya kalau habis operasi gitu, kalau saya dulu pernah operasi tuh gamat tuh kan herbal juga, gamat, minum gamat gitu. Gamat terus minum apa itu
apa itu binahong, daun binahong gitu. Cepet apa mengkeringkan luka. Gitu. Iya. Jadi biasanya ibu walaupun nggak sakit pun tetap minum. Tetap minum, kita bikin keseharian lah Mbak istilahnya. Kalau sregep loh ya, kalau nggak sregep ya enggak. Ya tetap dilanjutkan Mbak, itu juga ya, tradisional Mbak ya kan, juga efeknya juga nggak banyak. Kalau semua kayak awal-awal gini ya dikasih yang nggak usah pahit seperti minum sinom, gelas kencur gitu aja awal-awal gitu. Serai juga nggak kerasa, juga enak kok Mbak. Serai sama daun salam juga enak rasanya juga gitu. Oke, jadi kayak kita tuh kayak awalnya nyoba yang manis-manis aja gitu. Kan sinom tuh nggak usah manis banget, enak pakai gula merah. Tetap dilestarikan Mbak. Emang itu juga masalahnya satu, efeknya itu nggak banyak juga kan, enak minuman seger juga buat badan juga seger buat. Terus kalau untuk generasi muda tetap aja minum, dari awalnya nggak suka tuh diminum, coba sinom gitu aja, awal-awal sinom beras kencur gitu aja. Modernisasi kesehatan membuat Gen Z semakin bergantung pada obat modern dan perlahan melupakan obat herbal tradisional. Padahal, obat herbal tradisional merupakan warisan budaya sekaligus bagian dari identitas masyarakat. Untuk itu, perlu diketahui bahwa obat herbal bukan hanya berfungsi sebagai alternatif pengobatan penyakit ringan saja, namun juga merupakan salah satu bentuk budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Namun, perlu diketahui juga kalau obat herbal bukanlah pengganti pengobatan medis, dan untuk mengonsumsinya tidak bisa secara sembarang, melainkan kita membutuhkan konsultasi medis. Dengan demikian, obat herbal dan obat modern dapat berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi. Setelah mengetahui pentingnya obat herbal sebagai bentuk warisan budaya, kita juga bisa ikut melestarikannya melalui 3 langkah sederhana. Yang pertama, kenali. Kita perlu mengetahui berbagai jenis dan juga manfaat dari obat herbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagikan. Kita bisa membagikan informasi tentang obat tradisional kepada keluarga dan teman. Yang ketiga, lestarikan. Kita bisa mulai menggunakan obat tradisional dengan cara membeli di pedagang lokal maupun membuatnya sendiri di rumah. Pelestarian obat herbal tak hanya menjadi tugas pemerintah maupun suatu instansi saja. Namun, kita juga memegang peran penting dalam pelaksanaannya. Edukasi merupakan langkah krusial dalam mengenalkan obat herbal kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, dokumentasi menjadi langkah penting dalam menjaga pengetahuan tentang obat herbal tradisional agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Obat herbal bukan sekadar obat alternatif, melainkan warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Jadi, sudahkah Anda ikut melestarikannya? Nah, dari video itu mungkin kamu bisa mencoba beberapa rekomendasi obat herbal. Nah, itu bisa jadi alternatif kamu untuk nggak bergantungan sama obat medis gitu loh. Tapi sayangnya kamu tuh harus rutin mengkonsumsinya. Jadi nggak yang instan gitu kayak obat medis. Iya sih, bener banget. Soalnya aku minum obat kayak paracetamol gitu kan langsung cepat sembuh ya. Ya karena kebutuhan kuliah sih. Tapi ini aku pas nonton video ini kayak dapat ilmu baru kayak tentang obat herbal tradisional. Jadi kayaknya aku mau nyoba deh nanti kalau misalnya aku sakit lagi. Nah, bagus. Senang bisa membantumu. Iya. Nah, yang penting kan sekarang kamu udah enakan dan bisa ikut kuliah lagi. Nah, betul banget nih. Udah jauh enakan sih kebetulan. Oh iya. Apa tuh? Ngomong-ngomong soal tugas PIB minggu depan gimana? Nah, itu yang aku pusingin Oh sekarang. iya ya. Selesai deh. Ya udah deh kita bahas aja yuk sekarang. Biar deadline-nya